Selamat datang di The Deep Dive. Coba deh bayangin sejenak, gimana kalau kita bisa ambil salah satu limbah paling melimpah di planet ini? Limbah tanaman ya? Betul, bagian dari tanaman yang bikin dia kokoh, yang biasanya cuma dibuang atau ya dibakar gitu aja, terus kita ubah jadi bahan bakar jet Wow, atau plastik yang bisa terurai, bahkan jadi bahan baku obat-obatan. kedengarannya hampir kayak sulap ya. Mengubah sesuatu yang dianggap sampah jadi harta karun. Tapi inilah inti dari revolusi bioekonomi yang lagi kita lihat sekarang. Tepat. Dan harta karun tersembunyi yang akan kita bongkar hari ini adalah lignin. Ini kan polimer alami kedua paling banyak di bumi setelah selulosa. Tapi selama ini nasibnya ya gitu deh. Iya, seringnya cuma jadi ampas di pabrik kertas, dibakar cuma untuk jadi sumber panas. Padahal potensinya itu luar biasa banget. Dah, obrolan kita hari ini sumbernya keren banget. Kita bakal bedah satu artikel tinjauan yang sangat komprehensif dari jurnal Science China, Life Sciences. Oke. Artikel ini tuh memetakan semua strategi paling canggih yang sedang dikembangkan para ilmuwan buat istilahnya membuka paksa potensi si lignin ini. Oke, jadi misi kita jelas ya. Kita akan masuk jauh ke dalam struktur molekuler tanaman dan coba jawab, apa sih sebenarnya lignin ini yang bikin dia alot banget? Kenapa susah banget diurai? Betul. Dan gimana para ilmuwan coba menaklukkannya? Dan yang paling penting, terobosan apa yang paling menjanjikan buat mengubah limbah kayu jadi bahan baku industri masa depan? Ini kayak cerita detektif. Lignin ini berangkas yang terkunci super rapat, dan kita akan lihat berbagai cara para ilmuwan mencoba membobol kuncinya. Oke, mari kita mulai dari dasar banget. Lignin itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, kalau kita bayangin tanaman itu gedung pencakar langit, selulosa itu tiang-tiang bajanya. Tiang strukturnya ya? Nah, lignin ini semen super kuat yang merekatkan semua tiang itu. Bikin tanamannya jadi kaku, tahan air, dan melindunginya dari serangan hama. Pantesan alot. Banget. Dia bisa nyusun sampai sepertiga dari berat kering tanaman. Dan ini bukan sembarang semen. Strukturnya itu, wah, mimpi buruk buat para ahli kimia. Hahaha, kenapa gitu? Dia itu polimer tiga dimensi yang amorf. Artinya polanya itu acak, nggak beraturan sama sekali. Jadi nggak ada pola yang bisa diprediksi ya? Sama sekali nggak ada. Terdiri dari tiga balok penyusun utama. Kita sebut aja unit H, G, dan S. Yang bikin pusing itu cara balok-balok ini nyambung satu sama lain. Ikatannya super kuat dan, apa ya, semrawut. Kayak kabel kusut yang mustahil diurai. Oh, oke. Jadi itu alasan utamanya kenapa dia tahan banting. Tepat. Tunggu, berarti bukan cuma ada satu jenis lignin dong. Tiap tanaman punya resep semen yang beda-beda. Persis. Dan ini penting banget. Sumber kita ini mengelompokkannya jadi tiga. Pertama ada kayu lunak atau softwood, kayak pinus. Oke. Kandungan ligninnya paling tinggi, sekitar 27-33%, dan didominasi sama unit G. Ingat aja, G itu gawat, paling susah diurai. Hahaha, oke. G untuk gawat. Gampang diingat. Lalu yang kedua? Kedua, kayu keras atau hardwood. Contohnya pohon ek. Ligninnya lebih sedikit, sekitar 18-25%. Isinya campuran unit G dan S. Nah, unit S ini ikatannya sedikit lebih sopan, jadi lebih gampang diputus. Oke, jadi ada gawat dan sopan. Bisa dibilang gitu. Terakhir ada tanaman herbal, kayak jerami atau rumput. Komposisinya paling campur aduk. Ada H, G, dan S semuanya. Wah, ini menarik sekali. Artinya, kalau kita mau mengolah biomasa, jenis tanamannya itu sangat menentukan tingkat kesulitannya ya? Banget. Bahkan, para ilmuwan sekarang nggak mau pasrah gitu aja. Mereka coba merekayasa genetika tanaman buat mengubah rasio SG ini. Direkayasa maksudnya gimana? Idenya cerdas. Daripada pusing mengolah lignin yang alot, kenapa nggak kita program aja tanamannya buat menghasilkan lignin yang lebih gampang diolah dari awal? Wow. Ada penelitian di switchgrass yang berhasil naikin rasio SG. Dan hasilnya, produksi etanol dari tanaman itu melonjak sampai 38%. Jadi mereka meretas tanamannya dari dalam supaya lebih kooperatif, keren. Oke, jadi kita udah paham kalau lignin ini tangguh luar biasa. Sekarang gimana cara para ilmuwan membongkarnya? Sumber kita bilang ada 3 pendekatan utama kan? Betul. Anggap aja ini 3 level strategi buat ngebobol berangkas tadi.
Level pertama itu kekuakan kasar, degradasi fisik. Brutal ya kedengarannya. Ini cara paling brutal. Metode kayak steam blasting atau ledakan uap itu beneran nyemprotin uap super panas bertekanan tinggi buat merontokkan struktur lignin. Ada juga ball milling, Itu apa lagi? itu pada dasarnya menggiling lignin pakai bola-bola baja sampai hancur. Jadi kayak mau buka brankas pakai dinamit ya. Bisa kebuka sih, tapi isinya mungkin ikut hancur dan energinya boros banget. Analogi yang pas banget. Kelemahan utamanya yaitu butuh energi raksasa. Prosesnya nggak efisien dan seringkali nggak bisa mecah lignin jadi molekul-molekul kecil yang berguna. Cuma merusak aja ya. Betul. Oke, pendekatan dinamit kurang efektif. Gimana dengan level 2, degradasi kimia? Nah, ini lebih canggih. Kayak pakai gunting kimia atau coba membobol kunci kombinasinya. Namanya? Adome fotototalisis itu pakai cahaya dan katalis buat memotong ikatan-ikatan kimia di lignin. Atau pakai pelarut khusus kayak cairan ionik. Kelebihannya, metode ini bisa lebih cepat dan hasilnya bisa lebih seragam. Tapi pasti ada tapinya kan? Tentu, seringkali butuh kondisi ekstrim, suhu bisa ratusan derajat Celcius, tekanannya luar biasa tinggi. Artinya, butuh reaktor baja yang mahal dan, lagi-lagi, boros energi. Belum lagi limbah kimianya. Nah, itu masalah lain. Sumber ini nyebutin satu contoh yang bikin saya penasaran. Reaksi namanya elektrofenton, katanya berhasil ngubah lignin langsung jadi asam lemak. Itu kan bahan baku biodiesel. Betul. Kalau ini bisa disempurnakan, ini bisa jadi jalur pintas dari pohon ke tangki mobil di masa depan dong. Di sini, kita nggak pakai mesin atau bahan kimia keras. Kita merekrut tim ahli dari alam. Tim ahli? Maksudnya? Mikroba. Tepat. Kita manfaatkan mikroorganisme, jamur dan bakteri yang emang udah miliaran tahun berevolusi buat makan kayu. Mereka punya enzim, yaitu alat-alat biologi super canggih untuk ngebongkar lignin. Kedengarannya elegan banget ya. Apa yang bikin dia begitu menjanjikan? Keunggulannya banyak. Prosesnya jalan di suhu ruang, nggak perlu tekanan tinggi. Jauh lebih ramah lingkungan, nggak ada limbah kimia berbahaya. Tapi yang paling penting? Untuk motong ikatan tertentu aja dan menghasilkan satu produk spesifik yang kita mau, bukan campuran acak. Ramah lingkungan sih iya. Tapi saya sering dengar proses biologis itu kan lambat banget. Apa ini bisa beneran bersaing sama kecepatan proses kimia di skala industri? Atau ini masih puluhan tahun lagi dari kenyataan? Pertanyaan yang bagus banget. Dan itu memang tantangan utamanya, kecepatan. Tapi disitulah penelitian paling seru sedang terjadi. Dan kalau kita ngomongin tim ahli biologis ini, ada juaranya. Oh ya, siapa jagoan utamanya? Tanpa ragu, juaranya adalah jamur busuk putih atau white rot fungi. Jamur busuk putih. Betul, spesies kayak Phanerochahyd chrysosporium ini adalah master degrader lignin di alam. Mereka satu-satunya makhluk hidup yang diketahui bisa ngurai lignin sampai tuntas, jadi CO2 dan air lagi. Gila, gimana caranya mereka bisa sehebat itu? Apa senjata rahasia mereka? Senjatanya itu koktail enzim yang mereka semburkan ke sekelilingnya. Bayangin aja mereka punya satu set kunci super canggih. Oke. Ada lignin peroksidase atau LIP, mangan peroksidase atau MNP, dan lakase. Masing-masing enzim ini tugasnya spesifik. LIP misalnya bisa nyerang bagian lignin yang paling susah dijangkau, yang nggak bisa ditembus enzim lain. Jadi mereka kerja tim gitu ya? Betul. Mereka bekerja sama sebagai satu tim buat membongkar benteng lignin yang kokoh itu. Oke, jadi jamur ini kayak tim elit penghancur lignin. Tapi apa cuma mereka yang bisa? Di dunia mikroba yang luas ini, masa nggak ada pemain lain? Bakteri misalnya? Tentu ada. Bakteri kayak Pseudomonas putida juga bisa mengurai lignin. Meskipun biasanya nggak seganas jamur busuk putih. Lebih lemah ya? Mereka lebih kayak pemulung, mecah sebagian kecil lignin aja. Tapi bakteri punya satu keuntungan besar. Apa itu? Mereka tumbuh jauh lebih cepat dan sangat mudah direkayasa secara genetik. Oke, jadi kalau saya coba rangkum nih, beda utamanya antara jamur dan bakteri di sini bukan soal baik atau buruk ya, tapi lebih ke spesialis penghancur versus pekerja pabrik yang fleksibel. Rangkuman yang sempurna. Jamur itu bulldozernya, sementara bakteri lebih gampang kita program buat bikin produk spesifik yang kita mau, gitu kan? Tepat. Dan pemrograman bakteri ini terhubung dengan satu konsep kunci yang disebut sumber kita. Corong biologis atau biological funnel. Sebentar, ini menarik.
Setelah lignin dipecah jadi puluhan, bahkan ratusan jenis molekul kecil yang beda-beda, berarti di dalam sel mikroba itu banyak banget senyawa yang masuk. Gimana sel itu bisa ngelolanya tanpa kacau? Nah, disitulah kejeniusan alam. Mikroba itu nggak punya ratusan jalur metabolisme terpisah buat setiap senyawa itu. Boros kan? Iya juga. Sebaliknya, mereka punya sistem corong ini. Semua senyawa aromatik yang beragam itu disalurkan ke satu atau dua jalur metabolisme utama, misalnya jalur beta-ketoadipat. Jadi kayak di pabrik ya, semua bahan baku dari berbagai pemasok dimasukkan ke satu jalur perakitan utama. Efisien sekali. Sangat efisien. Dari jalur utama itu, senyawa-senyawa tersebut masuk ke siklus TCA, yang merupakan pembangkit listrik sel. Oke. Nah, dari siklus inilah kita bisa mencuri molekul-molekul prekursor buat bikin berbagai produk bernilai tinggi. Mau buat bioplastik PHA, ambil dari sini. Mau bikin perasa vanilin, ambil dari sini juga. Bahan baku obat, bisa juga. Oke, ini mulai masuk akal. Jadi kita punya pendekatan fisik yang brutal, kimia yang cepat tapi mahal, dan biologis yang elegan tapi mungkin lambat. Kayaknya nggak ada satupun peluru perak yang sempurna. Lalu, kemana arah penelitian selanjutnya? Apa yang menarik di sini adalah masa depan itu nggak terletak pada memilih satu metode, tapi pada sinergi. Sinergi. Menggabungkan kekuatan dari pendekatan yang berbeda. Ini kunci terobosannya. Contohnya kayak gimana? Contoh paling umum itu pendekatan gabungan. Kita pakai praperlakuan fisik atau kimia yang ringan. Tujuannya bukan buat menghancurkan lignin, tapi cuma untuk melunakkan atau menggemburkan strukturnya. Jadi dibikin lebih empuk dulu gitu? Betul. Ini bikin lignin jadi makanan yang jauh lebih gampang dicerna sama mikroba. Proses biologisnya jadi bisa jalan jauh lebih cepat. Sumber kita menyebutkan satu contoh yang angkanya luar biasa. Fermentasi bersama bakteri Rhodococcus dengan tambahan enzim lakase disebut bisa ningkatin produksi lipid bahan baku biodiesel sampai 17 kali lipat. Angka yang gila. 17 kali lipat? Itu kan nggak main-main. Apa yang bikin kombinasi itu begitu dahsyat? Apa enzimnya bertindak sebagai tim pembuka jalan buat bakterinya? Tepat sekali. Lakase itu kayak tim penebang pohon yang bersihin area, motong kayu-kayu besar jadi gelondongan yang lebih kecil. Oke. Lalu, bakteri Rhodococcus datang sebagai tim pabrik yang sangat efisien ngolah gelondongan itu jadi produk akhir. Tanpa tim penebang, tim pabrik bakal kewalahan. Nah, sinergi kayak ginilah yang dicari para peneliti. Selain gabungin metode, ada sinergi lain? Ada, yaitu sinergi antar mikroba itu sendiri. Kita bisa pakai tim mikroba atau konsortium. Jadi nggak cuma satu jenis jagoan ya? Betul, kita pakai beberapa yang kerjasama. Mungkin satu bakteri ahli mecah ikatan awal. Bakteri kedua ngambil alih fragmen yang lebih kecil, terus bakteri ketiga ngubah jadi produk akhir. Ini meniru cara alam bekerja di dalam tanah hutan. Ini membawa kita ke pendekatan paling futuristik yang disorot dalam sumber ini, pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. Nah, ini dia. Gimana bisa AI bantu kita mecah kayu? Kedengarannya kayak fiksi ilmiah. Ini adalah lompatan dari sekedar coba-coba menjadi desain yang cerdas. Gini, jumlah kombinasi enzim yang mungkin buat mecah satu jenis lignin itu bisa miliaran. Banyak banget. Mencari koktail enzim yang pas secara manual itu kayak nyari satu kunci yang tepat di dalam stadion penuh kunci. Mustahil. Disitulah AI masuk. Benar. Peneliti sekarang melatih model machine learning dengan ribuan data eksperimen. AI ini belajar tentang struktur lignin dan cara kerja berbagai enzim. Hasilnya, AI bisa memprediksi resep koktail enzim mana yang paling mungkin berhasil. Jadi AI bisa meracik resep enzim yang sempurna untuk setiap jenis kayu yang berbeda. Gila sekali. Kurang lebih begitu. Sumber ini menyebut model AI bernama EANet yang bisa memprediksi resep ini dengan akurasi 92%. Wow, jadi kita nggak lagi meraba-raba di kegelapan, tapi pakai semacam Google Maps untuk rekayasa biologi? Persis. AI juga bisa mensimulasikan seluruh jalur metabolisme di dalam bakteri. Jadi, kalau kita mau bakteri menghasilkan lebih banyak bioplastik, AI bisa nunjukin, ubah gen nomor 345 dan gen nomor 1021, itu bakal ngasih hasil paling optimal. Mempercepat penelitian dari yang tadinya bertahun-tahun jadi hitungan minggu ya? Tepat. Oke, ayo kita tarik napas dan rangkum semua ini. Jadi, lignin adalah berangkas harta karun terbarukan yang melimpah tapi terkunci sangat rapat. Upaya awal dengan kekuatan kasar dan gunting kimia banyak kelemahannya.
Terobosan paling menjanjikan datang dari para pembobol ahli mikroskopis, jamur dan bakteri. Dan kunci untuk membuka potensi penuh mereka di masa depan adalah sinergi, menggabungkan berbagai metode, dan menggunakan kecerdasan buatan untuk merancang prosesnya secara cerdas, bukan lagi untung-untungan. Tepat sekali. Lalu, apa gambaran besarnya untuk kita? Kalau kita mundur sedikit, ini bukan cuma soal ngelola limbah. Ini adalah fondasi buat membangun ekonomi berbasis biologi yang berkelanjutan. Bioekonomi. Betul, kita bicara tentang dunia di mana bahan bakar, plastik, dan bahan kimia nggak lagi digali dari perut bumi dalam bentuk minyak fosil yang terbatas, tapi ditanam di ladang dan hutan. Ini langkah fundamental buat lepas dari ketergantungan bahan bakar fosil ya. Dan menjawab krisis global yang saling terkait, krisis energi, pangan, dan air bersih. Sebagai penutup, ada satu prospek dari sumber ini yang benar-benar menggugah dan ingin kami tinggalkan untuk Anda renungkan. Di antara semua produk bernilai tinggi yang bisa dibuat dari lignin, peneliti menyoroti satu kemungkinan yang paling radikal, Sangat radikal bahkan. yaitu mengubah lignin menjadi protein. Betul, Anda tidak salah dengar. Protein sel tunggal yang bisa dikonsumsi. Kalau proses ini bisa disempurnakan dan ditingkatkan skalanya, ini bisa jadi solusi yang benar-benar baru untuk masalah ketahanan pangan global. Jadi coba Anda renungan ini, apa artinya bagi sistem pangan kita, bagi pertanian kita, bagi seluruh peradaban kita, jika salah satu sumber protein utama di masa depan memulai hidupnya bukan sebagai kedelai di ladang atau sapi di peternakan, Melainkan sebagai bagian tak terpakai dari sebatang pohon atau sisa panen jagung. ini adalah pemikiran yang patut kita cerna bersama.